Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 19 Maret tahun 2021 adalah Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf menemui banyak kesusahan. Ketika bayi Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yusuf berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yusuf yang kita peringati pada hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yusuf sebagai suami seorang yang kudus, yaitu Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Dalam litani Santo Yusuf, Yusuf dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yusuf dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, pasal 7, ayat 4 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14a dan ayat 16. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarganya dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dikandung dari Roh Kudus. Pada hari raya Santo Yusuf suami Maria, terdapat satu frase penting yang menjadi salah satu pokok iman kita. Bunyinya, dikandung dari Roh Kudus. Kata-kata ini menenteramkan hati Yusuf yang galau karena mendengar Maria mengandung. Yusuf yang tulus hatinya sedang mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan Maria dan kesucian perkawinan mereka. Sangat rumit persoalan itu, sehingga hatinya tetap gelisah sampai akhirnya malaikat meneguhkannya. "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Oleh kata-kata itu, Yusuf dengan mantap mengambil Maria sebagai istrinya. Apa artinya? Mengapa kata-kata itu menenteramkan Yusuf? Dikandung dari Roh Kudus. Artinya, Maria tidak mengandung secara biasa, bukan karena benih laki-laki atau kejahatan. Roh Kudus menaungi kandungan Maria,
menyucikannya dan membuatnya berbuah. Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang menghidupkan, membuat Sang Sabda tinggal secara penuh dalam diri Maria, dan oleh kerjasama dengan Maria, membuat Sang Sabda terkandung menjadi manusia sepenuhnya. Itulah berkat kuasa Tuhan. Pastilah, meskipun tidak dikatakan kitab suci, Yusuf diresapi Roh Kudus sehingga bisa memahami misteri baru yang ajaib ini. Ia menerimanya dengan iman. Serentak ia tahu bahwa Maria itu tetap suci. Rencana Allah sedang bekerja padanya. Yusuf pun tunduk bahagia di hadapan kehendak Allah itu. Hatinya damai dan siap menerima tanggung jawabnya. Ia pun mengambil Maria sebagai istri dan bersiap menjadi bapa bagi anak yang dikandungnya. Saudara-saudariku terkasih, Yusuf bisa menjadi teladan para suami masa kini. Ketika pria memutuskan memperistri seorang wanita, ia tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia harus berpikir bagaimana mencintai istrinya, membawanya pada keselamatan, dan bagaimana bekerja sama dengan Allah. Perkawinan adalah peristiwa sakramental karena di situ ada sebuah rencana ilahi dimulai. Persekutuan suami istri akan menguatkan kedewasaan pasangan dan menyuburkan kehidupan anak-anak. Barang siapa melakukannya dengan sikap yang tulus, penuh iman dan cinta, dia bekerja sama dengan Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.